Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil mannan, alladhi khadarana bi amwajil bala'i wal fitan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul dayyan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amarna inda duhuril fitan bil i'tisami wa tamassuki bil kitabi was sunan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ila daril jinan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kaum muslimin rahimakumullah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita bersama-sama pada saat ini dapat melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, kerabatnya, dan para pengikutnya. Pada kesempatan ini, marilah kita lupakan sejenak urusan dunia yang fana ini. Kita konsentrasikan pikiran, jiwa, dan raga bagaikan kita akan dipanggil menghadap kehadiratnya. Dan marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat ini marilah kita merenungkan salah satu firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatannal ladina min qablihim falya'lamannallahu alladina shadaqu wal ya'lamannal kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika menyatakan diri sebagai mukmin atau orang yang beriman, maka kita harus siap menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Artinya, ujian yang diterima oleh setiap mukmin adalah sebuah keniscayaan. Semuanya itu untuk membuktikan sejauh mana kebenaran, kesungguhan kita dalam menyatakan iman. Apakah iman kita itu betul-betul bersumber dari keyakinan dan kemantapan hati, atau sekedar ikut-ikutan serta tidak tahu arah dan tujuan? Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ujian bagi seorang mukmin bukanlah tanpa alasan. Bagi siapa saja yang lulus atau atas ujian tersebut, Allah telah menjanjikan balasan yang setimpal, yakni jannah atau surga. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah Allah menguji hamba-hambanya yang beriman? Dan bagaimanakah bentuk ujian itu sendiri? Allah sendiri telah memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut
wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Dari ayat ini jelas sekali bahwa bentuk ujian dan cobaan itu sendiri ada yang berupa kebaikan atau kenikmatan dan keburukan atau musibah. Tetapi kebanyakan masyarakat kita memahami bahwa ujian itu hanya dalam hal-hal yang buruk saja, hal-hal yang jelek saja, hal-hal musibah saja, seperti sakit, kemiskinan, mendapatkan siksaan, kecelakaan, bencana alam, wabah penyakit, banjir, dan lain sebagainya. Ketika ia mendapatkan rezeki yang melimpah, jabatan yang tinggi, istri yang cantik, rezeki lancar, atau lahirnya seorang anak, kebanyakan dari kita tidak menyadari bahwa itu semua juga adalah ujian dan cobaan yang diberikan kepada Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Mengenai ujian atau fitnah keburukan ini telah diterangkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyirish shabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa yang termasuk fitnah keburukan diantaranya adalah rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan buah-buahan. Menghadapi ujian yang tidak menyenangkan ini, kita sebagai seorang mukmin haruslah bersikap sabar dan yakin bahwa ketika sabar dalam menjalani ujian ini, pasti Allah akan memberikan balasan atas kesabaran kita. Sementara fitnah kebaikan adalah berupa 3 hal yang amat sering kita dengar, yaitu harta, tahta, atau kedudukan yang baik, dan wanita. Kalau kita mendapat fitnah atau ujian kebaikan, misalnya mendapatkan kemudahan harta, kita mendapatkan amanah, posisi, kedudukan, dan jabatan yang baik, yang harus kita lakukan adalah mensyukurinya. Adalah wujud mensyukuri harta, yaitu dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, dan segala ibadah yang berkaitan dengan harta, seperti memberikan sumbangan bagi pembangunan masjid, madrasah-madrasah, ataupun panti asuhan anak yatim. Kedudukan atau jabatan yang tinggi mesti disyukuri dengan menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya, mempergunakannya untuk berkhidmat kepada umat. Mendapatkan wanita yang solihah sebagai pasangan hidup jelas merupakan hal yang mesti disyukuri, yakni dengan menggaulinya dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Oleh karenanya, para jamaah sekalian, sebagai orang yang beriman, kita mesti bersabar ketika ujian keburukan itu datang menghampiri kita, dan selalu bersyukur ketika datang sebuah kebaikan kepada kita. Meskipun toh itu terkadang sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun sama-sama sulit menghadapi kedua bentuk fitnah itu atau kedua bentuk ujian itu, namun fitnah kebaikan lebih sulit untuk dihadapi, sebagaimana yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, yang artinya, berikanlah kabar gembira dan harapan yang menyenangkan kalian. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang paling aku takutkan padamu, tetapi aku takut dibukanya dunia untukmu, sebagaimana telah dibukakan bagi orang-orang sebelum kamu. Dan kalian berlomba-lomba mendapatkannya, sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan akan menghancurkanmu, sebagaimana telah menghancurkan mereka. Banyak contoh beberapa orang yang terjebak dalam fitnah kebaikan ini. Sebut saja Qarun. Sebelumnya Qarun terkenal sebagai orang yang baik dan soleh. Lalu ia minta kepada Nabi Musa untuk mendoakan agar Allah memberinya keleluasaan harta.
Tapi setelah berharta secara bertahap, Qarun tidak lagi mengikuti perintah Allah, tidak mengikuti perintah Nabi Musa. Akhirnya hidupnya pun sangat menyakitkan, yaitu ditenggelamkan ke dalam tanah oleh Allah. Demikian juga kekuasaan pun telah menyeret Fir'aun ke dalam jurang kenistaan yang amat dalam hingga ia tak terselamatkan. Fitnah kebaikan ini pun akan sangat mungkin menimpa kita semua sebagai orang yang beriman, yang mana kita tidak sadar bahwa itu adalah sebuah ujian. Contoh kecil adalah ketika sebelum mempunyai anak atau keturunan, kita sering sholat berjamaah dengan istri kita ataupun selalu pergi ke masjid bersama-sama untuk sholat berjamaah. Nah, setelah kita dikaruniai seorang anak oleh Allah, jangankan untuk pergi ke masjid, sholat berjamaah saja dengan istri terasa sangat sulit sekali. Maka tepat sekali, jauh sebelumnya Allah telah memberikan peringatan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallaha indahu ajrun adzim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa tidak hanya harta kekayaan saja yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya sebagai bentuk ujian, namun anak-anak keturunan kita sangat mungkin akan menjadi sebuah fitnah atau ujian bagi kita semua. Banyak anak yang tumbuh besar dan menjadi kebanggaan keluarganya, namun juga tidak sedikit anak yang kemudian mencoreng nama baik orang tua dan keluarganya. Oleh karenanya, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk menghindari fitnah dunia atau kebaikan yang melenakan itu, hendaknya kita selalu meniatkan segala apa yang kita lakukan hanyalah untuk mencapai ridha Allah hingga berhak atas surganya kelak. Sehingga sebanyak apapun yang kita dapat di dunia, kita selalu berpikir bahwa itu tidak akan sebanding dengan surga. Begitupun saat kita tengah menghadapi fitnah atau cobaan keburukan, selalulah ingat bahwa seburuk-buruknya fitnah ini tidak akan sebanding dengan pedihnya siksa neraka. Jadi kita akan terjaga dari fitnah karena selalu berorientasi pada akhirat, dan hendaknya kita ingat firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, wal akhiratu khairul laka minal ula. Maksudnya adalah bagaimanapun juga ibadah, aktivitas, ataupun segala hal yang berorientasi kepada akhirat adalah lebih baik dan lebih utama, serta perlu diprioritaskan daripada segala hal yang bernuansa duniawi. Sidang Jum'ah rahimakumullah, sebagai penutup dari khotbah ini, satu hal yang pasti dan harus kita pahami, yaitu hendaknya kita yakin bahwa ujian dari Allah itu adalah satu tanda kecintaan Allah kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala, wa inna Allah idha habba qawman ibtalahum faman radya falahu ridho faman sakhita falahu suh. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan atau ujian, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Maka barang siapa ridho, baginya lah keridhaan Allah, dan barang siapa marah, baginya lah kemarahan Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah dalam menghadapi ujian yang akan diberikan olehnya kepada kita semua. Dan semoga predikat mukmin betul-betul dapat melekat dalam diri kita dan berwujud dalam setiap amalan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyin wa ambaqiyati sahabati wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa damir a'da'addin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'ana al-ghula'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal bagh was suyufal mukhtalifata was syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.